Atau apakah ada pemodal yang membackup gitu ya? Nah itu, tapi itu berapa persen sih berpengaruhnya? Saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa di edisi perdana di YouTube kami Babega TV, dan kita akan mendiskusikan sesi menyongsong Pilkada Kota Baru yang akan digelar di bulan Desember tanggal 9 tahun 2020 ini. Dan dalam kesempatan ini tamu kita yang hadir adalah Bang Nor Irfansyah. Mungkin untuk audiens Kota Baru khususnya sudah mengenal beliau. Beliau seorang pemerhati, sebelumnya juga sebagai mantan direktur PDM, dan sekarang beliau sebagai staf ahli DPRD Kota Baru bidang hukum. Selamat malam Bang Irfan, sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini Bang Irfan, kita ngobrol-ngobrol ya segini. Ya. Ini kan kita masuk menjelang pilkada. Nah, mungkin saat ini proses politik sedang berjalan, di mana para calon-calon baik itu yang independen sedang diverifikasi faktual oleh KPU, dan juga calon dari partai sudah mulai ada yang sudah direkomendasikan. Namun sampai saat ini semuanya belum secara resmi melakukan deklarasi. Nah, mungkin Pak Ipan bisa memberikan pandangan dari proses politik yang sedang berjalan saat ini. Melihat rutin tahunan pilkada. Jadi kita tidak melihat hanya pilkada kabupaten mungkin, provinsi juga untuk gubernur. Ya. Jadi ya memang harus kita bicarakan sekaligus, ini adalah salah satu upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Bagaimana menyikapi proses ini sehingga masyarakat juga terlibat aktif, berpartisipasi. Ya, dalam pemilu nanti aktiflah memberikan suaranya, memilih calon-calon yang dianggap mereka lebih pantas, lebih baik. Kalau saat ini memang muncul ya beberapa calon ya. Petahana sudah memastikan diri maju. Kemudian ada Wakil Pak Burhanuddin juga maju. Ada juga Pak Jadullah ya, bersama Pak Zul juga maju. Nah, untuk gubernur petahana Pak Irin, ya Pak Amandudin, yang mungkin akan berhadapan dengan Bung Denny, Bung Denny Indrayana. Nah, ini cukup menarik. Makanya harus kita bicarakan biar masyarakat juga dapat menyimak pembicaraan kita, sekaligus memberikan pendidikan politik. Bagaimana sih sebenarnya proses pilkada ini? Walaupun banyak hal-hal pragmatis, katakanlah misalnya politik uang, pokoknya ya siapa yang punya uang banyak itulah yang akan menang. Nah, di mana di sini sisi moralitasnya? Di mana di sini bagaimana, apakah moralitas, apakah tanpa money politik, apakah tanpa uang, apakah tanpa biaya politik yang tinggi bisa? Katakanlah misalnya Bung Ibnu atau saya misalnya ikut calon, kan pertanyaan pertama adalah seberapa banyak punya uang, berapa banyak isi duit. Kan itu pertanyaan pertama. Atau apakah ada pemodal yang membackup gitu ya? Nah itu. Selain dari kita, siapa modalnya? Pertanyaan pertama, berapa banyak isi duit dulu. Nah, baru nanti cari alternatif. Siapa kira-kira donatur saya gitu kan? Nah, lalu persoalan moralitas di sini bagaimana? Pertanyaan secara moralitas adalah apakah money politik itu baik atau tidak? Tentu semua orang akan menjawab tidak baik. Apakah dibolehkan kita memberi suara? Tentu secara moralitas jawabannya tidak boleh. Oke. Kita tadi Bang Ipan sudah masuk transaksional. Tapi sebelum nanti itu kita kupas soal politik transaksional, saya ingin Bang Ipan menyikapi kita ke lokal Kota Baru dengan munculnya calon-calon yang sudah beredar, khususnya kan ada dari pihak petahana, kemudian yang ada rekomendasi Pak Zebla dan Pak Azul,
dan juga yang sedang dalam proses Burhan. faktual Pak Burhan. Nah, mungkin menurut Bang Ipan, apakah ruang demokrasi bagi katakanlah kalangan muda Kota Baru ini memang tidak bisa masuk ke wilayah situ karena memang politik kita harus high cost gitu. Jadi bagaimana melihatnya? Jadi sebenarnya stok kader untuk Kabupaten Kota Baru sendiri menurut Bang Ipan seberapa potensinya sebenarnya untuk masuk ke wilayah situ? Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau kita melihat sementara ada 3 calon bupati yang akan maju di Pilkada 2020 Ya. nanti di Desember, ya kita katakan mereka adalah orang-orang yang terbaik yang kita harapkan bisa membawa perubahan di Kota Baru. Tapi yang menarik adalah tadi seberapa besar kans kaum muda, kaum milenial untuk bisa terlibat, bahkan bisa bisa ikut calon melalui ikut partai politik dulu. Nah, ini budaya politik transaksional, kemudian high cost politik, inilah yang menutup pintu bagi kaum ya bisa dikatakan kaum yang masih idealis untuk bisa terjun di situ. Masuk ya. Iya. Sebagus apapun kalau masih situasinya adalah situasi transaksional, akan sulit. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa politik transaksional itu bukan bicara masalah benar tidak benar, bukan bicara masalah baik tidak baik. Tapi ini satu fenomena atau realitas yang kita hadapi memang seperti ini gitu kan. Nah, sebenarnya ya makanya bagaimana masyarakat melihat kondisi seperti ini, pendidikan politiklah yang harus bisa kita sampaikan ke masyarakat. Katakanlah ketika memilih karena memang programnya, memang karakter yang bagus sebagai seorang pemimpin, atau karena dibeli, apakah karena uang? Ya. Nah, itu masalahnya. Oke. Seberapa persen? Sebenarnya kan secara nasional money politik dengan bahasa sederhananya, bahasa yang lebih halusnya adalah biaya politik itu sudah diulas. Ya. Banyak lembaga-lembaga melakukan survei bahwa 50% lebih masih sangat memprihatinkan proses-proses politik transaksional itu masih terjadi. Baik, jadi artinya karena sistem yang transaksional ini kayaknya untuk sulit katakanlah kalangan kelompok kaum muda yang bisa ke sana. Ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dimensi politik primordial. Ya. Seringkali kan dalam ajang kontestasi pilkada, khususnya kita bicara daerah kita, sempat dulu muncul katakanlah isu putra daerah dan dukungan putra daerah. Ya. Atau menurut Bang Ipan, komposisi katakanlah meskipun orang masih memperdebatkan ukuran putra daerah Kota Baru itu apakah hanya lahirnya atau lama tinggal atau apa. Ya. Tapi oke lah, itu menjadi pilihan masing-masing. Tapi paling tidak beberapa kalangan tokoh itu ada dikelompokkan dia sebagai putra daerah atau orang daerah atau tidak. Ya. Seberapa penting atau masih pentingkah untuk komposisi calon, meskipun kita lihat sudah mengerucut ya, ada beberapa yang apakah masih penting untuk kita bicarakan isu tentang komposisi putra daerah atau bukan putra daerah, atau misalkan mohon maaf kalau sirkuit primordial Banjar non Banjar, karena kita di wilayah Kalimantan di Kalsel khususnya. Menurut Bang Ipan bagaimana? Iya. Secara politik praktis isu-isu itu wajar dibawa untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, untuk membentuk opini masyarakat, membawa kesukuan, membawa putra daerah dan non putra daerah. Tapi
Tapi itu berapa persen sih berpengaruhnya? Saya rasa tidak begitu signifikan. Saat ini yang signifikan adalah kamu punya modal berapa? Ya bahasa kita itu amun kereda duit ya kada kawan no money no game. Iya sama aja. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau kita pengen ikut legislatif aja, ya kan? Biaya politiknya juga cukup tinggi. Tapi kan gini Bang, kalau kita melihat kasus nasional itu kan selalu muncul istilah Jawa non Jawa, tidak bisa diterbantahkan itu. Meskipun itu orang sedang, tapi itu semacam sesuatu yang ada di peta Islam itu. Nah, tapi kan kita kalau lihat Kota Baru ini kan agak suatu daerah yang unik juga karena Kota Baru ini sangat heterogen. Nah, jadi tadi Bang Ipan mengatakan bahwa komposisi putra daerah non putra daerah itu tidak punya efek yang begitu besar ya dalam merancang Kota Baru. Efeknya tidak begitu besar. Gini, mari kita tanya aja sama yang sudah berpengalaman, katakanlah yang berpengalaman di legislatif maupun berpengalaman di pilkada. Itu fakta bahwa yang paling menentukan adalah biaya politik. Kalau masalah-masalah yang visi misi, karakter dan sebagai pemimpin. Nah, itu tidak itu hanya menarik di kalangan tertentu saja. Gini, mohon maaf misalnya, katakanlah pemilih yang idealis dengan pemilih yang pragmatis. Maksudnya di sini pragmatis adalah yang dibeli gitu ya, pakai politik uang. Itu kan sama nilainya, satu ya satu juga. Gitu. Jadi tidak begitu ini ya. Nah mungkin begini juga saya ingin mengatakan, kalaupun itu juga tidak ini kan Bang Ipan kan bisa juga dikategorikan dalam katakanlah mewakili unsur sebagai putra daerah orang asli Kota Baru. Nah tentunya kan punya harapan ya kan, kalaupun ya kebetulan takdirnya saat ini belum ada jalannya misalkan untuk ikut berkontestasi ya, kita tidak tahu ke depan. Saya bilang paling tidak bisa membawa aspirasi atau harapan dari karena Bang Ipan sendiri juga sebagai kalangan dari kaum terpelajar ya kan, melihat perspektif Kota Baru bagaimana. Kita siapapun nanti yang pada akhirnya pilihan rakyat, harapan sendiri seperti apa ke depannya ini untuk membangun Kota Baru kan? Intinya adalah kita lakukan proses pendidikan politik. Memang katakanlah satu kenyataan, satu realitas politik bahwa money politik uang, biaya politik yang tinggi itu masih sangat menentukan. Kita bukan menilai ini baik, tidak baik, ini salah, tidak salah gitu kan. Tapi itu sesuatu fenomena yang harus kita hadapi gitu. Nah, makanya proses panjang yang berkelanjutan kita lakukan proses penyadaran pendidikan politik, bagaimana nantinya masyarakat tidak lagi tidak lagi peduli dikasih uang tidak dikasih uang pokoknya. Jadi itu PR besar kita sekarang, bagaimana terus kesadaran rakyat ya tentang hal itu. Sebenarnya upaya-upaya itu yang harus kita lakukan di tengah situasi fenomena biaya politik yang tinggi ini. Karena kan ini dampaknya biaya politik yang tinggi ini kan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu dan pemodal, kalangan tertentu dan pemodal tentunya kan. Nah makanya ini bukan berarti mereka tidak baik, bukan berarti mereka tidak mampu, gitu kan? Tapi kesempatan yang tertutup bagi yang tidak punya modal, kesempatan tertutup bagi yang dari segi ekonomi kurang mampu dan sebagainya. Itu masalahnya. Aku rasa ini tidak hanya terjadi di tempat kita, hampir itu terjadi di hampir daerah. terjadi rata-rata di daerah. Jadi, tapi kita tetap optimis, kita tetap harus menyuarakan, kita harus melakukan pendidikan politik, moralitas
agar agar politik transaksional itu sedikit banyak lebih Ya. beretika. Tapi kemungkinannya untuk tahun ini terjadinya akan semakin parah atau berkurang Gini aja pertanyaannya. untuk politik nasional. Seandainya gitu lah, seandainya aku calon, apa jawaban tuh? Apakah aku akan menjawab, wah, aku akan memperjuangkan visi misi, aku punya karakter yang bagus, aku mampu memimpin? Itu nggak bakalan laku. Seandainya aku calon, tentu aku harus berpikir 1000 kali bagaimana caranya mencari suara dulu. duit dulu. Mencari duit dulu nggak mungkin. Kita bicara moralitas, tapi kita juga bicara realitas gitu. Jadi realitas memang seperti itu ya. Ya, saat ini ya seperti itu. Oke. Saat ini seperti itu. Fakta, jadi memang politik transaksional nanti di lapangan itu akan terus terjadi. Ya akan terjadi, namun jangan membuat kita patah semangat, jangan membuat kita pesimis. Proses politik, pelajaran politik, moralitas politik harus tetap kita suarakan. Walaupun saya misalnya, mungkin seandainya saya calon, saya juga akan melakukan hal serupa. saya juga akan mendirikan. Karena menghadapi kenyataan di lapangan memang orang punya itu. Iya. Nah, oke, sekarang saya ingin masuk ke pembicaraan. Ini mungkin agak sedikit seksi atau ngeri-ngeri sedap. Namun kita bukan berarti ingin pro kemana. Namun sebelum saya menanyakan ini, saya ingin memastikan konfirmasi dulu. Bang Ipanis, apakah sudah terafiliasi atau sebagai tim dari salah satu calon atau belum? Oke. Ada tiga calon ya. Sementara ada tiga yang sudah. Pertama, petahana. Pak SJA. Ya. Informasinya dengan Pak Andi Rudi ya. Nggak tahu kepastiannya. Ya, itu beredar. Terus yang pasti independen ya. Independen. Misalnya verifikasi faktual positif, Pak Burhan dengan Pak Bahrudin. Kemudian yang ketiga Pak Jairullah ya. Ya, dengan Pak Jairullah dengan Pak Zulkifli. Oke, pertanyaan apakah saya akan memilih salah satu? Jelas. Saya akan gunakan hak pilih saya. Tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan saya ini nanti, pertanyaan yang kita bahas, saya ingin konfirmasi dulu. Apakah saat ini Bang Ipan sudah katakanlah bagian dari salah satu kandidat yang beredar namanya ini, yang nanti kemungkinan akan mendaftar atau seperti apa? Atau saat ini belum gitu loh? Supaya memastikan para pemirsa bahwa ini pembicaraan kita fair, tidak? Iya, tidak ada yang kalau misalnya kita memilih itu tidak ada yang pilihan itu adil. Di antara 3 calon, pasti saya akan lebih memilih salah satu calon. Pasti. Nah, cuma siapa? Tentu itu menjadi rahasia kita gitu kan. Baik. Nah, pertanyaannya, tapi kan kita tidak perlu merendahkan atau memojokkan salah satu calon. Tiga-tiganya baik, tiga-tiganya punya kemampuan, tiga-tiganya punya prestasi. Jadi ya saya akan memilih salah satu dan saya akan mendukung salah satu. Pertanyaannya sebenarnya gimana? Kalau nggak pakai duit, saya mau dukung nggak gitu kan? Atau berani tidak kita sepakat nggak pakai uang semua kan? Nggak mungkin gitu ya. Nah makanya kalau saya pribadi saya punya komitmen paling tidak dengan diri saya sendiri. Ya. Saya tidak akan melakukan transaksional. Walaupun saya punya keluarga misalnya, akan ajak keluarga saya untuk memilih salah satu pasangan, tapi saya tidak akan melakukan transaksional. Jadi walaupun itu sulit untuk dilakukan kepada teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain, tapi paling tidak bagi diri sendiri, maka itu tidak gitu. Jadi gini Bang, saya ingin menanyakan kenapa saya konfirmasi dari awal, berarti mungkin kita bisa menyebutkan pemirsa bahwa Bang Ipani belum ada terafiliasi dengan salah satu kandidat pun belum saat ini gitu ya. Kalau memilih pasti gitu loh. Nah, karena pertanyaan saya begini. Tapi ini nanti kita berharap jawabannya ini juga positif untuk baik, kan kita bisa melakukan 2 nih, petahana dan yang melawan petahana ya, pemain yang baru gitu loh, petahana yang baru. Nah, mungkin saya ingin mengetahui menurut Bang Ipan sendiri ya, isu-isu yang cukup aktual yang sekarang dihadapi Kota Baru ya.
Ya, meskipun tadi kita di awal bicara betul. untuk di masyarakat orang tidak bicara program loh ya. Betul. Orang kopi enggak ini. Tapi paling tidak kita bicara sebagai kalangan Bang Ipan sebagai mewakili kalangan kaum terpelajar dan juga tentunya sekian persen masyarakat baru juga banyak pemilih rasional. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang isu-isu strategis yang paling tidak menjadi evaluasi petahana, ya kan? Betul. Yang kalaupun terpilih lagi itu bagian yang diselesaikan. Betul. Dan kalaupun yang menang yang baru Hmm. itu juga bagian PR. Iya, apa salah satunya? Iya. Beberapa hal mungkin bisa disampaikan. Ya. Di antara 3 calon itu baik semua. Itu punya keinginan yang besar untuk membangun kota baru. Nah, masalah kekurangan, masalah hal-hal yang dianggap dianggap yang kurang great terhadap proses pembangunan yang berkelanjutan di Kota Baru, tentu masing-masing punya PR gitu kan. Katakanlah misalnya katakanlah Pak Burhan ya, Pak Burhan calon independen. Beliau bagaimana track recordnya selama jadi wakil bupati, kelihatan, gitu kan? Kalau kita pemilih rasional, tentu akan menilai itu. Kemudian Pak Said Jabar sebagai petahana selama 4 tahun terakhir, tentu kita juga melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang jadi sorotan orang banyak. Nah itu juga jadi pertimbangan. Kemudian Pak Jairullah juga punya track record, punya prestasi, ada pandangan-pandangan yang positif, ada juga pandangan-pandangan yang kurang. Itu juga. Jadi 3-tiganya itu punya modal nama, punya investasi nama di masyarakat. Itu yang jadi pertimbangan bagi pemilih rasional. Ya, ini kita bicara pemilih rasional kan. Kalau bicara pemilih yang pragmatis itu kan berapa besaran amplop gitu kan. Jadi gini, kita kan pernah mungkin di Pilkada 2010 kalau tidak salah, itu ada semacam pengelompokan, ini calon tolak tambang, ini calon pro tambang. Kalau sekarang kita sudah bicara lagi, tambang sudah jalan satu. Nah itu sempat kan itu pilkada, jadi jadwal tambang ini menjadi ini. Nah kemudian kalau gubernur dulu sempat soal jembatan. Terus jembatan lanjut jembatan gitu. Nah kita coba ada 2 isu nih yang saya coba. Misalkan isu di sini soal keuangan daerah misalkan. Nah ini kan keuangan daerah, bahkan terakhir kemarin beberapa hari dulu ada hearing di DPRD dari kawan-kawan kontraktor lokal yang mengeluhkan tentang soal pembayaran. Kita tidak bermaksud ini ingin menekan dan sebagainya. Kita bicara fakta loh, itu ada loh. 79 itu ada faktanya. Nah itu satu isu. Nah mungkin kalau dari itu sendiri, Bang Ipan melihatnya apa? Apakah isu ini berpengaruh terhadap elektabilitas atau enggak? Ada nggak kira-kira isu seperti ini? Bagi pemilih rasional sangat berpengaruh. Nah kalau isu ini dijadikan sebagai materi kampanye, itu bisa sebagai bentuk kegagalan petahana gitu. Misalnya katakanlah bagi yang bukan petahana tentu akan menjanjikan bahwa utang-utang kontraktor, proses-proses yang terjadi sampai terutangnya kontraktor tidak terbayar, katakanlah di era nanti tidak akan terjadi. Itu bisa merupakan janji bagi calon yang non petahana, ya kan? Tapi kita ambil sisi baiknya. Apabila itu dijadikan kampanye dari pihak non petahana, itu juga menjadi bahan apabila nanti petahana tetap terpilih. Itu akan dievaluasi. Petahana harus memperbaiki kinerja. Itu akan memperbaiki kinerja. Justru itu mungkin lebih fair ya. Artinya kan di lapangan ini kita bicaranya soal hal-hal yang konkret, bukan misalkan isu pribadi atau apa ya kan. Jadi isu-isu seperti itu kan. Ya katakanlah misalnya
katakanlah nanti sesi ke depan misalnya saya jadi host nih, ya kan? Misalnya kita ngundang Pak Jarullah misalnya. Tentu saya akan menanyakan hal serupa gitu loh. Ya, artinya Pak, nih isu-isu kontraktor tidak terbayar karena kas kosong, tidak mampu keuangan daerah membayar. Nah, apakah nanti di era Bapak akan terjadi hal demikian? Itu wajar kita tanyakan. Pantas, harus kita tanyakan kepada calon non petahana. Bagi petahana itu jadi PR. Misalnya beliau lagi terpilih, maka itu merupakan janji bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Karena kan begini juga, kita kan melihatnya sebenarnya pemerintah ini kan bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik. Jadi kita harus akui juga, kita amati bahwa faktor itu cukup memberikan efek ekonomi juga, ya kan? Ketika yang seharusnya itu ada uang yang bisa beredar mempertemukan ekonomi dan sebagainya. Namun kalau isu-isu mengenai soal pengelolaan birokrasi, ya mungkin efeknya ke masyarakat tidak begitu, meskipun hanya soal kinerja kan, misalnya penempatan personil dan sebagainya. Karena walau bagaimanapun setiap kepala daerah dia ya, karena memang sistemnya tangan politik bisa masuk ke birokrasi, itu kesalahan peraturan juga. Seharusnya kan birokrasi jangan dicampuri dong seperti itu. Kan? Tapi faktanya sistem hukum kita di pemerintahan ternyata tangan politik bisa mengobok-obok. Namun itu bagi rakyat itu tidak begitu ini kan. Tapi kalau isu yang soal piutang itu cukup lumayan ini. Betul. Seandainya dengan calon non petahana itu akan, seandainya nanti mereka bersedia hadir di sini, kita ajak bicara, ini kita tanyakan gitu kan. Nanti misalnya Bapak terpilih gitu kan, apakah Bapak akan melakukan politik balas dendam gitu kan terhadap orang-orang yang tidak mendukung Bapak? Apakah nanti akan dinonjobkan? Nah, karena kan gini nih, kita juga perhatikan, ini soal kebijakan ya. Misalkan di era sebelumnya ada soal kebijakan perkantoran, itu kan proyek besar. Karena itu sebuah kebijakan yang juga memberikan sebuah perubahan cukup signifikan untuk mengalihkan perkantoran ke daerah sebimbingan. Nah, kemudian ya kita harus melihat fakta bahwa rumah sakit daerah itu sudah sekian puluh tahun itu tidak terselesaikan. Nah, hal seperti ini kan kita fair-fairan aja, petahana harus melihat fakta itu. Nah, maksudnya ke depan bagus seperti apa? Apakah ke depan ini tradisi untuk melanjutkan, kalaupun maksudnya misalkan gini, kita tidak tahu ya, kalaupun misalkan petahana kalah, yang baru semestinya kalau program-program strategis itu bisa dilanjutkan. Inilah pentingnya pendidikan politik. Secara normatif, kepala daerah yang menang, dia kan melaksanakan visi misinya yang dijabarkan dalam RPJM. Gitu? Nah, sekarang katakanlah petahana, Pak Sanjaba, visi misi beliau kan pariwisata, agrobisnis dan pariwisata. Jadi secara normatif keliru apabila ada yang menuntut kapan rumah sakit diselesaikan, kapan perkantoran diselesaikan, karena memang tidak ada di dalam visi misi. Nah, seandainya proses pembelajaran politik ini sampai masyarakat bisa memahami bahwa visi misi calon itu menentukan 5 tahun ke depan, karena visi misi nanti akan dijabarkan di dalam RPJM. Nah, kan sangat jarang pemilih, termasuk pemilih rasional, sampai berpikir ke arah sana. Tapi yang dipikirkan kan bagaimana yang menang dulu. Visi misi itu urusan nomor sekian. Padahal visi misi itulah yang menentukan perumusan RPJM. Tapi kalau berpikirnya seperti itu, saya khawatir nanti Kota Baru nanti pembangunan muter-muter begitu. Kalau misalkan nanti yang menang bukan pariwisata, ini nggak mau lagi. Nah, oke. Lah makanya kan visi misi itu sangat menentukan. Makanya saya tidak membela petahana gitu ya. Waktu ketika beliau visi misi beliau adalah agrobisnis dan pariwisata, maka fokusnya adalah pariwisata dan agrobisnis.
Baik. Jadi sangat keliru apabila kapan rumah sakit diselesaikan, kapan satunya perkantoran diselesaikan. Karena memang tidak ada dalam visi misi. Iya. Iya. Oke, baik, itulah tadi untuk sesi kita dan sebelum menutup mungkin ada closing statement dari Bang Ivan. Ya, Belum. artinya Untuk masuk ke depan. biaya politik Ya. dalam pilkada itu sangat tinggi, itu merupakan satu realitas. Kita tidak bicara salah benar, tidak bicara baik tidak baik, tapi ini merupakan satu realitas. Menghadapi realitas yang demikian dengan biaya politik yang tinggi, katakanlah secara kasar ya money politik lah, politik uang itu masih terjadi. Ya kita kembalilah kepada diri kita masing-masing. Setidak-tidaknya saya tidak Ya. menjual suara saya dan keluarga saya tidak menjual suara saya. Paling tidak kita kembalilah kepada diri kita masing-masing. Syukur-syukur apa? Syukur-syukur calonnya yang ngasih uang yang nggak bagi duit itu ya. Oke, baik para pemirsa, itulah tadi sesi yang pertama kita dan terima kasih atas perhatian. Nanti kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi yang lain di pembicaraan kita di Bamega TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.